Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam kegiatan presentasi kali ini, walaupun dalam keadaan daring, dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa, marilah kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, Ibu Ani selaku guru mata pelajaran matematika. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi kali ini. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Ardian, yang akan membahas mengenai suku bunga dari analisis produk perbankan OCBC. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Hoirunisa Yusriyah yang akan menjelaskan rumus perhitungan anuitas menggunakan metode flat. Perkenalkan, nama saya Nara Agnia Bilbar yang akan menjelaskan rumus anuitas dengan metode reducing balance atau anuitas umum. Perkenalkan, nama saya Fitri Nursyifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif pilihan tenor. baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Kebutuhan finansial seringkali mendorong masyarakat untuk menggunakan fasilitas pinjaman dari bank. Setiap pinjaman memiliki perhitungan bunga dan cicilan yang berbeda, sehingga penting untuk dipahami sebelum digunakan. Kelompok kami memilih produk kredit tanpa agunan atau KTA dari Bank OCBC sebagai bahan analisis karena brosurnya memberikan informasi lengkap mengenai suku bunga, sistem anuitas, serta alternatif pilihan tenor. Dari sini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana teori anuitas diterapkan dalam praktik perbankan dan bagaimana pengaruhnya terhadap cicilan maupun total pembayaran nasabah. Selanjutnya, suku bunga adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan nasabah sebagai imbalan karena meminjam uang dari bank. Pada produk kredit OCBC, suku bunga yang digunakan adalah suku bunga flat, yaitu bunga yang dihitung dari pokok pinjaman awal, bukan dari sisa pinjaman. Dengan sistem ini, jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulan selalu sama, meskipun utang pokok semakin berkurang karena dicicil. Menariknya, OCBC menawarkan variasi bunga yang berbeda tergantung jumlah pinjaman dan jangka waktu atau tenor. Semakin besar jumlah pinjaman dan semakin panjang tenor, justru suku bunga per bulan yang dikenakan lebih kecil. Inilah yang menjadi daya tarik dari produk kredit OCBC, karena memberi pilihan bagi nasabah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar cicilan. Untuk sistem bunga yang digunakan pada produk kredit OCBC ini, di sini ada ringkasan yang telah saya buat, yaitu sistem bunga yang digunakan adalah flat rate, sesuai dengan yang sebelumnya telah saya sampaikan. Bunga dihitung dari pokok pinjaman awal, sehingga bunga bulanan tetap sama. Bisa kita lihat di sini, di tabel suku bunga dan biaya provisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suku bunga dari contoh pinjaman 5 juta. Contoh pinjaman 5 juta, yaitu suku bunga per bulannya adalah 2,2%. Jadi menghasilkan bunga 110.000 untuk bunga per bulannya selama tenor berjalan. Variasi bunga di brosur OCBC untuk pinjaman di bawah 25 juta dengan jangka waktu atau tenor 1 tahun bisa kita lihat di sini, yaitu suku bunga per bulannya adalah 2,2%. Sementara untuk jangka waktu 2-4 tahun, itu suku bunganya 1,89%. Untuk pinjaman lebih dari 25 juta dengan jangka waktu 1 tahun, itu bunga per bulannya adalah 1,69%. Untuk jangka waktu 1-4 tahun. Baik, untuk pinjaman di atas 100 juta dengan jangka waktu 1 tahun, itu bunganya 1,19%.
Sementara untuk jangka waktu 2 sampai 4 tahun, itu suku bunganya 0,99% per bulan. Jadi, semakin besar pinjaman dan semakin lama tenor, maka suku bunga per bulan lebih rendah. Baiklah, demikian mengenai suku bunga yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai anuitas akan disampaikan oleh Nara dan Khairunisa. Kepadanya Baik, saya persilahkan. selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai anuitas adalah sistem pembayaran cicilan bulanan dengan jumlah yang harus dikembalikan dan bunga pinjaman sebagai biaya tambahan untuk bank. Pada produk kredit OCBC, sistem yang digunakan adalah anuitas flat, yaitu bunga dihitung dari pokok pinjaman awal sehingga cicilan tidak berubah setiap bulan. Selanjutnya, saya akan membahas rumus perhitungan anuitas atau cicilan bulanan tetap dihitung dengan cara pokok per bulan ditambah bunga per bulan. Untuk rumus perhitungan metode flat, pokok per bulan adalah jumlah pinjaman dibagi tenor atau jumlah bulannya, dan untuk bunga per bulannya adalah jumlah pinjaman dikali bunga bulanan. Untuk cicilan per bulannya yaitu pokok per bulan ditambahkan dengan bunga per bulan tadi yang sudah kita hitung. Contoh yang pertama, misalnya kita meminjam 5 juta dengan tenor 1 tahun dan bunga 2,20%. Untuk pokok per bulannya, yaitu 5 juta dibagi 12, hasilnya 416.667. Dan untuk bunga per bulannya, 5 juta dikali 2,20%, yaitu 110.000. Dan untuk cicilan per bulannya, 416.667 ditambah 110.000 sama dengan 526.667. Untuk contoh yang kedua, misalnya kita meminjam 20 juta dengan tenor 4 tahun dan bunga 1,89%. Pokok per bulannya 20 juta dibagi 48 bulan, hasilnya 416.667. Untuk bunga per bulannya, 20 juta dikali 1,89%, hasilnya 378.000. Dan untuk cicilan per bulannya, 416.667 ditambah 378.000. Hasilnya 794.697. Dalam dunia perbankan, terdapat dua metode populer untuk menghitung cicilan pinjaman, yaitu anuitas flat dan anuitas reducing balance. Pada metode flat, bunga selalu dihitung dari jumlah pokok awal, sehingga besarnya bunga setiap bulan tidak akan berubah. Hal ini membuat cicilan bulanan tetap sama dari awal hingga akhir. Sementara itu, pada metode reducing balance, bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman. Akibatnya, jumlah bunga yang dibayar tiap bulan akan semakin menurun seiring berkurangnya pokok pinjaman. Oleh karena itu, metode reducing balance biasanya menghasilkan total bunga yang lebih kecil dibandingkan metode flat. Selanjutnya, yaitu kita akan menghitung anuitas dengan metode flat sesuai brosur OCBC. Dengan rumus, pokok per bulannya yaitu jumlah pinjaman dibagi tenor, dan bunga per bulannya adalah jumlah pinjaman dikali bunga bulanan, dan cicilan per bulan adalah pokok ditambahkan bunga per bulannya. Untuk pokok per bulannya, kita ambil contoh yang pinjamannya 5 juta, dibagi 12 atau setahun, hasilnya 416.667. Dan untuk bunga per bulannya, 5 juta dikalikan dengan 2,20%, hasilnya 110.000. Dan untuk cicilan per bulannya adalah 416.667 ditambah 110.000. Hasilnya 526.667. Total bayarnya 12 dikalikan dengan 526.667, hasilnya 6.320.000. Dan total bunga 6.320.000 dikurangi 5 juta, hasilnya 1.320.000. Selanjutnya, ada metode reducing balance atau anuitas umum. Rumusnya yaitu AN atau nilai anuitas sama dengan M merujuk pada pokok pinjaman awal atau modal awal, dikali R merujuk pada suku bunga, per 1 min 1 plus R atau suku bunga, pangkat min N.
min N yaitu merujuk pada jumlah periode pembayaran. Nah, diketahui modal awalnya yaitu 5 juta. R atau suku bunganya 0,022 atau 2,20% per bulan. Dan N-nya atau jumlah periode pembayarannya 12 bulan atau 1 tahun. Hitungannya, AN, nilai anuitas sama dengan 5 juta dikali 0,022 per 1 min 1 plus 0,022 pangkat min 12. AN atau nilai anuitas sama dengan Rp478.624 atau bisa kita bulatkan yaitu Rp479.000 per bulan. Nilainya tetap, tapi porsi pokok dan bunga berubah setiap bulan. Kemudian total bayar sama dengan 12 dikali 479.000 sama dengan Rp5.748.000. Dan total bunga sama dengan Rp5.748.000 dikurangi 5 juta sama dengan Rp748.000. Intinya, flat yaitu cicilan lebih mudah dipahami, tapi total bunga hampir 2 kali lebih besar daripada reducing balance. Sementara reducing balance yaitu cicilan sedikit lebih rendah, total bunga jauh lebih kecil, tapi perhitungannya lebih rumit. Inilah alasan bank seperti OCBC lebih memilih metode flat untuk KTA, karena sederhana, praktis, dan menguntungkan bagi bank. Sekian penjelasan mengenai anuitas, metode flat, dan reducing balance. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tenor. Tenor adalah lamanya waktu yang diberikan untuk melunasi pinjaman. Brosur OCBC menawarkan pilihan tenor mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hingga 4 tahun. Setiap pilihan tenor memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika kita memilih tenor yang pendek, misalnya 1 tahun, maka cicilan per bulan memang lebih besar, tetapi total bunga yang dibayarkan lebih kecil. Sebaliknya, jika kita memilih tenor panjang, misalnya 4 tahun, maka cicilan per bulan terasa lebih ringan, namun total bunga yang dibayarkan jauh lebih besar. Nah, kita ambil contoh yang 20 juta. Yang pertama itu 1 tahun. Cicilannya 2.106.667, maka dikalikan saja dengan 12 bulan. Maka total bayarnya akan menjadi 25,28 juta dan bunganya yaitu 5,28 juta. Setelah itu yang 2 tahun, cicilannya sebesar Rp1.211.334, maka dikalikan saja dengan 24 bulan, maka total bayarnya akan menjadi 29,7 juta, dan bunganya yaitu 9,7 juta. Dan yang 4 tahun, cicilannya sebesar Rp794.667, maka dikalikan dengan 48 bulan, maka total bayarnya akan 38,94 juta dan bunganya 18,94 juta. Jadi kalau memilih tenor yang panjang, bulanan memang lebih ringan, tetapi total yang keluar bisa jauh lebih besar atau lebih banyak. Lalu kesimpulannya yaitu, dari analisis brosur KTA OCBC ini, kita bisa memahami bagaimana perhitungan cicilan bank sebenarnya bekerja, baik melalui sistem bunga flat maupun reducing balance. Hal ini penting dalam kehidupan sehari-hari karena banyak kebutuhan mendesak yang membuat kita harus mempertimbangkan pinjaman. Dengan mengetahui perbedaan sistem bunga dan pilihan tenor, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, menyesuaikan pinjaman dengan kemampuan membayar, serta menghindari beban bunga yang terlalu besar di kemudian hari. Maka yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baiklah,
Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis produk perbankan yang kita pilih dari Bank OCBC, yaitu produk KTA atau kredit tanpa agunan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.